Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak akan melanjutkan ke materi selanjutnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar perkalian skalar antara dua vektor. Dan selanjutnya Bapak akan menurunkan rumus untuk mencari sudut antara dua vektor dari rumus pada pertemuan sebelumnya. Bapak mulai ya. Oke, sudut antara dua vektor. Jadi ini ada suatu vektor A, ini vektor B, ini theta. Theta itu sudut antara dua vektor ya. Maka untuk mencari perkalian skalar antara vektor A dan vektor B, kita bisa menggunakan rumus ini. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang dari vektor A kalikan panjang dari vektor B cos theta. Gunakan rumus ini. Selama yang diketahui itu bisa mencari panjang dari vektor A dan vektor B. Dan ada rumus yang lain. Bila yang diketahui itu adalah komponen dari vektor A dan komponen dari vektor B, tetapi tidak diketahui sudutnya. Ada soal seperti itu. Bila ditanyakan untuk mencarikan perkalian skalarnya antara dua vektor tersebut, baru kita menggunakan rumus yang kedua ini. Jadi kemarin kita sudah mendapatkan dua rumus ya. Yang rumus kedua vektor A dot vektor B sama dengan A1 B1 ditambah 2 B2 ditambah 3 B3. Jika yang diketahui komponen vektor. Lupa komponen vektor itu apa, Pak? Komponen vektor itu seperti ini. Misalkan ada suatu vektor A, itu ditulis A1, A2, A3. Ini bila ditulis dalam bentuk vektor kolom. Atau vektor B-nya B sama dengan B1, B2, B3. Sama dalam bentuk vektor kolom. Jika ditulis dalam bentuk kombinasi linier, berarti vektor A itu sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Sedangkan untuk vektor B dia adalah B1I tambah B2J ditambah B3K. Ya enggak? Kan seperti itu. Lama seperti itu selalu. Bapak coba menghilangkan kata seperti itu, malah nanti kayak Syahrini ya. Ini adalah komponen vektor A dan komponen vektor B. Maka kita gunakan rumus yang kedua untuk mencari perkalian skalar. Intinya apa? Baik rumus yang pertama ini dan rumus yang kedua itu sama. Tapi kita menggunakannya di waktu yang berbeda, tergantung yang diketahui. Kan kayak gitu. Jadi bisa Bapak tulis vektor A dot vektor B sama dengan vektor A dot vektor B. Yang ruas kiri menggunakan rumus yang pertama, ruas kanan menggunakan rumus yang kedua. Maka dari ini bisa ditulis panjang dari A kali panjang dari B cos theta itu sama dengan vektor A dot vektor B. Maka diperolehlah rumus yang pertama cos theta itu sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang dari A dikalikan panjang dari B. Nah, ini adalah rumus yang pertama. Kemudian rumus ini diturunkan lagi. Ternyata vektor A dot vektor B masih bisa diurai, Pak. Oke, kita urai. Cos theta sama dengan vektor A dot vektor B kita urai dengan ini. Berarti cos theta sama dengan
A1B1 tambah A2B2 tambah A3B3 dibagi panjang dari A kali panjang dari B. Itu rumus yang kedua. Ternyata setelah dapat rumus yang kedua, rumus kedua masih bisa kita urai lagi. Yang bawah penyebutnya apa? Oke. Maka didapatlah rumus yang ketiga. Cos theta sama dengan A1B1, A2B2, A3B3 dibagi panjang dari A itu apa? Akar dari A1 kuadrat tambah B A2 kuadrat tambah A3 kuadrat dikali panjang dari B akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat. Nah, ditulis kayak gini tidak masalah, artinya sama saja. Maka kesimpulannya kita bisa memiliki tiga rumus tadi ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini rumusnya. Maaf, ini saja. Ini ternyata hanya Bapak tulis dua saja, maaf. Ini bukan yang ketiga ini. Maaf, sorry. Yang dua saja, tapi boleh menggunakan sama. Yang mana? Tapi sejalur itu rumusnya. Yang ketiga ini ini beda. Ini untuk mencari sudut penggunaan kalkulator ini. Jadi nanti saat mengerjakan soal yang diketahui cos theta sama dengan berapa per berapa, misalkan 1/3. Maka kalau yang ditanyakan tetanya, sudutnya berapa derajat, ya kita cos theta sama dengan 1/3, berapa derajatnya sudutnya. Sudutnya berapa sih? Ya nggak bisa kita cari dengan hitung-hitungan, harus menggunakan kalkulator. Nah, kalkulator itu ini caranya. Tergantung nanti kalkulatornya secanggih ini atau secanggih ini. Arkes cos 1/3 atau shift cos 1/3 sama saja. Shift cos nanti untuk memunculkan cos pangkat min 1 saja, makanya menggunakan shift. Jadi tergantung tipe kalkulatornya. Oke, itu langsung masuk ke contoh soal. Nah, misalkan ini ada contoh soal vektor A sama dengan diketahui komponen vektornya ya. Ini A1, vektor A sama dengan 2i kurangi 2j tambah k, dan vektor B sama dengan 2i tambah 3j tambah 6k. Hitunglah besar sudut antara vektor A dan vektor B. Berarti kita gunakan rumus A dot B, cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Dihafalkan rumus ini aja udah penting, udah cukup kok. Nanti tinggal menyesuaikan. A dot B itu berapa sih, Pak? Nah, A dot B mudah. Tinggal 2 kali 2. Itu 4 ditambah min 2 kali 3. Min 6 ditambah 1 kalikan 6. Hasilnya yaitu 4. Nah, mudah toh. Panjangnya itu berapa? Akar dari 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2, maka akar dari 9. Hasilnya 3. Yang B, panjang B berapa, Pak? Akar dari 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Akar dari 49. Akar 49 gitu aja ya. Maka hasilnya 7. Berarti kesimpulannya cos theta sama dengan 4/21. Selesai di sini. Udah selesai. Jawabannya itu aja. Kalau soalnya soal matematika seperti itu, jarang ditanyakan sudutnya berapa. Jarang. Kalau ditanya sudutnya berapa, nanti ketemunya ini cosnya pasti perbandingan untuk sudut istimewa. Dia nggak akan ditanya sudutnya kalau tidak sudut perbandingan, sudut untuk nilai sudut istimewa ya. Soalnya harus menggunakan kalkulator. Kalau kayak gini kan nggak bisa. Kalau ditanya nilai cos berapa sih, ya kita nggak bisa cari tanpa kalkulator. Maka perlu namanya bantuan kalkulator. Arkes cos 4/21. Maka nanti di kalkulatornya muncul 4 theta mendekati berarti 78, berapa gitu. Nah, ini artinya theta mendekati 79 derajat gitu.
Ada juga pertanyaan yang ditanya bukan cos tetanya berapa, tapi sin theta. Nah, tapi sin theta. Sin tetanya berapa? Nah, kalau cos theta itu kan perbandingannya X per R. X per R. X-nya sama dengan 4, R-nya sama dengan 21. Nah, cari Y. Kalau sin kan hasilnya Y per R. Berarti Y-nya berapa? Y-nya cari dulu dengan Pythagoras. Dengan bantuan nilai X dan nilai R. Setelah dapat nilai Y, tinggal substitusikan Y-nya berapa, R-nya tinggal dimasukkan 21. Dapatlah nilai sin theta. Ada soal seperti itu nanti. Sampai sini, silakan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dan Bapak cukup paham dulu untuk materinya. Nanti kita sambung di video pembelajaran selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.